Apa saya boleh menemui nenek saya, Dok? Tanya Ayu lemah. Boleh, tapi setelah dipindahkan ke ruangannya ya, ucap dokter itu. Kalau begitu saya permisi ya, ucap dokter itu berlalu pergi. Iya, Dok, terima kasih, jawab Rita mewakili Ayu dan yang lain. Ayu, kamu terlihat lemas, nak. Kamu istirahat aja ya biar diantar pulang Abraham. Ucap Rita khawatir karena melihat wajah Ayu yang semakin pucat. Enggak, Tante. Ayu mau melihat keadaan nenek. Ayu harus nungguin nenek di sini. Ayu enggak mau melewatkan waktu seperti ini. Ayu takut deh, Ayu takut. Ucap Ayu yang mulai menangis lagi. Tiba-tiba tubuh Ayu limbung dan menabrak tubuh Rita yang memang berada di dekatnya. Ayu, sadar nak, Ayu. Rita menepuk-nepuk pipi Ayu namun tidak ada respon. Ayu, Ayu. Panggil Syasa yang juga khawatir dengan keadaan Ayu. Abraham yang kembali lagi ke dalam pun melihat mamanya mengerubuti sambil memangku seseorang pun segeran berlari menghampiri dan betap terkejutnya saat sampai di dekatnya, ternyata Ayu yang jatuh pingsan. Kenapa ini mah? Tanya Abraham yang wajahnya terlihat khawatir. Enggak tahu nak, Ayu tiba-tiba pingsan, ucap Rita. Panggilkan dokter biar saya yang mengangkat tubuh Ayu, ucap Abraham yang langsung berjongkok dan mengangkat tubuh Ayu. Pak Ujang berlari mencari dokter. Abraham menuju ruang UGD, begitu bertemu dengan suster yang kebetulan sedang mengontrol pasien. Tak lama dokter pun datang. Abraham disuruh untuk keluar terlebih dahulu. 15 menit dokter pun keluar dari ruangan. Dok, bagaimana keadaan Ayu, Dok? Tanya Abraham begitu dokter itu keluar. Dia kelelahan. Sebaiknya diinfus terlebih dahulu karena tubuhnya sangat lemah. Biar nanti dipindahkan ke kamar inap. Ucap dokter itu. Baik Dok, berikan kamar yang terbaik, ucap Abraham lalu menghembuskan nafasnya panjang. Baru ditinggal sebentar sudah terjadi sesuatu. Entah kenapa ia begitu khawatir melihat Ayu yang terlihat pucat dan matanya tertutup. Orang yang biasanya selalu tersenyum lembut sekarang terlihat lemah. Rita mengusap bahu anaknya yang duduk di sebelahnya. Kamu mau pulang dulu istirahat? Tanya Rita lembut. Enggak, Mah. Aku mau nungguin Ayu sampai sadar. Mama saja yang pulang. Nanti Mama kecapekan juga. Aku enggak mau Mama sampai sakit lagi. Ucap Abraham menatap ibunya. Kamu juga pulang saja, Syah, atau mau aku pesankan taksi? Ucap Abraham menyuruh Syasa pulang. Biar nak Syasa pulang bareng saya saja, Mas, ucap Pak Ujang menyelah. Iya Mas, nggak apa-apa, Syasa bareng Pak Ujang saja, ucap Syasa lesu. Sebenarnya dia pingin menemani Ayu, namun dia juga harus menjaga kesehatannya karena masih ulangan. Kalau begitu saya pamit duluan ya Bu, Mas. Ucap Syasa menunduk. Saya juga pamit Mas, Bu. Ucap Pak Ujang yang juga pamit karena harus mengantar Syasa. Iya Pak, nak makasih ya sudah menunggu dan membantu Ayu. Ucap Rita. Abraham hanya menanggapinya dengan tersenyum. Ia melihat ke arah dalam ruangan UGD. Tak lama suster membawa berangkar dan infus Ayu keluar dari UGD ke kamar VVIP yang diinginkan Abraham. Mama pulang aja biar Abraham yang di sini, ucap Abraham yang ingin berdiri dan mengikuti Ayu masuk ke kamarnya. Iya, tapi Mama mau lihat Ayu dulu ya baru pulang. Ucap Rita yang berjalan di samping Abraham. Abraham dan mamanya pun sampai di kamar Ayu. Rita menghampiri Ayu yang masih menutup matanya, mungkin efek obat dari dokter agar Ayu bisa beristirahat dengan tenang. Abraham berdiri di belakang mamanya. Memperhatikan mamanya yang mengusap kepala Ayu dan mencium keningnya. Tidak pernah mamanya sedekat ini dengan perempuan. Setelah itu Rita pun berbalik badan dan melihat anaknya. Jaga Ayu ya, Mama pulang dulu besok balik lagi. Ucap Rita sambil mengusap lengan atas Abraham. Iya Mah, Mama hati-hati ya, Abraham tidak mengantar Mama sampai depan. Ucap Abraham lirih. Udah gak apa-apa. Kamu juga istirahat Gi, mumpung Ayu masih tidur. Suruh bawa makanan sekalian Hendy ke sini. Kamu jangan sampai kelelahan ya. Mama pulang dulu. Kabari ya kalau ada apa-apa. Ucap Rita berlalu pergi dan menghilang di balik pintu. Abraham mendekati ranjang dan duduk di bangku yang tersedia di sebelah ranjang. Ia memperhatikan wajah Ayu yang pucat. Tangannya terulur menata rambut Ayu yang berantakan di pipi. Jantung Abraham berdetak sangat cepat saat menyingkirkan rambut Ayu. Takut kalau sampai Ayu tiba-tiba bangun. Perasaan apa ini? Kenapa begitu sakit melihatnya seperti ini?
Gumam Abraham bingung dengan perasaannya yang kasihan sekaligus sakit rasa di hatinya. Abraham pun beranjak dari duduknya dan menjauh ke dekat jendela. Ia menelpon Hendy untuk mengantar baju dan makanan ke rumah sakit. Saat menelpon Abraham sangat pelan bicaranya agar tidak mengganggu Ayu. Pintu ruangan diketuk dari luar dan masuklah suster yang membawa makanan untuk Ayu beserta obatnya. Permisi, waktunya pasien makan dan minum obatnya. Apakah pasien belum bangun? Tanya suster itu sopan sambil meletakkan makanannya di nakas samping ranjang. Belum, biar nanti saya suapi kalau sudah bangun sus. Makasih, ucap Abraham. Baik kalau begitu saya permisi, ucap suster itu lalu keluar dari ruangan. Tidak berselang lama pintu kembali terbuka dan menampakkan Hendy yang membawa 2 paper bag. Permisi tuan, ini baju dan makanan yang Anda minta, ucap Hendy mengulurkan paper bag yang ia bawa. Abraham pun menerima paper bag itu dan menaruhnya di sofa. Makasih Hen, ucap Abraham. Bagaimana keadaan Nona Ayu dan neneknya tuan? Tanya Hendy yang masih berdiri. Ayu kelelahan dan tubuhnya sangat lemah, jadi ia harus diinfus. Kalau neneknya aku juga belum melihatnya lagi Hen, karena tadi aku keluar saat operasi berjalan dan saat aku kembali aku melihat Ayu sudah terbaring lemah di depan ruang operasi. Ucap Abraham menjelaskan panjang lebar. Apakah tuan perlu bantuan? Tanya Hendy. Tolong jaga Ayu sebentar Hen, saya mau melihat keadaan neneknya dulu, ucap Abraham. Baik tuan, ucap Hendy menunduk. Abraham pun keluar hilang di balik pintu. Hendy pun memilih duduk di sofa yang tersedia. Mau duduk di sebelah Ayu, ia takut bosnya akan marah dan salah paham. Sepertinya bos jatuh cinta dengan gadis ini. Mukanya begitu tak bertenaga. Gumam Hendy yang memilih bermain ponsel untuk menghilangkan kejenuhan. Perlahan mata Ayu pun terbuka. Tangannya bergerak ingin bangun dari ranjang. Namun kepalanya sangat pusing. Ia melihat tangannya yang diinfus. Hendy yang melihat ada pergerakan dari Ayu pun mendekat menghampiri. Nona sudah bangun. Apa Nona butuh sesuatu atau merasakan sesuatu yang sakit? Biar saya panggilkan dokter. Tanya Hendy panjang lebar. Kepala saya hanya agak pusing. Anda siapa? Tanya Ayu yang masih sangat lemah. Saya asisten Tuan Abraham Nona. Tuan sedang keluar untuk melihat keadaan nenek Nona sebentar. Ucap Hendy memberitahu. Nenek, aku ingin melihat nenek. Ucap Ayu yang langsung ingin turun dari ranjang. Sebaiknya Nona menunggu Tuan Abraham kembali. Keadaan Nona masih sangat lemah. Ucap Hendy mencegah Ayu untuk turun dari ranjang. Tapi saya ingin melihat nenek Om, ucap Ayu menangis kembali. Biar saya panggilkan dokter dulu Nona, apakah Nona boleh keluar atau belum, ucap Hendy lalu keluar dari kamar Ayu meninggalkan Ayu. Ayu yang tidak sabar berusaha turun dari ranjang dan membawa infusnya keluar dari kamar. Dengan berjalan tertatih Ayu menyusuri rumah sakit untuk mencari ruangan neneknya. Dia ingin bertanya ke suster yang lewat namun dia tidak bertemu suster. Sedangkan Abraham yang sudah kembali ia pun memasuki kamar Ayu dan melihat ranjang yang kosong. Hendy pun juga tidak ada. Abraham melihat kamar mandi yang juga kosong. Ia pun kembali keluar karena khawatir kalau Ayu sampai nekat keluar sendiri keadaannya masih lemas. Baru di depan pintu Abraham bertemu dengan Hendy dan seorang dokter. Ayu mana Hen? Tanya Abraham. Bukannya Nona Ayu di dalam tuan. Tadi saya bilang kalau mau memanggil dokter saat dia ingin melihat neneknya. Ucap Hendy takut dan menunduk. Sial, dia tidak ada di kamar. Ayo cepat cari. Teriak Abraham yang terlihat marah bercampur khawatir karena Hendy teledor menjaga Ayu. Abraham dan Hendy pun berpencar mencari Ayu. Di sisi lain Ayu yang masih sangat pusing dan lemas ia pun terduduk di bangku lorong karena tubuhnya sangat lemas. Sus apa suster melihat perempuan rambut sebahu kulit bersih? Tanya Abraham ke suster yang melintas. Maaf tidak tuan, ucap suster itu berlalu pergi. Abraham terus menyusuri lorong-lorong rumah sakit dan bertanya setiap bertemu suster maupun orang. Tidak jauh dari dia bertanya dengan seseorang Ayu kembali mencoba berdiri dan berjalan kembali. Namun kepalanya tiba-tiba berkunang-kunang dan gelap. Ayu pun terjatuh lagi pingsan. Abraham yang melihat ada orang terjatuh saat masih bertanya dengan orang pun langsung berlari menghampiri orang yang terjatuh pingsan itu. Banyak yang mengerubuti karena banyak orang yang lalu lalang lewat. Saat melihat kalau itu Ayu, Abraham pun langsung membopong tubuh Ayu kembali ke kamarnya.
Kenapa kamu keras kepala sekali sih, Yu? Gumam Abraham yang terus berjalan menyusuri lorong. Ia pun bertemu dengan Hendy dan seorang dokter. Hendy dan dokter itu pun mengekori Abraham di belakang. Sesampainya di kamar, Abraham pun langsung membaringkan tubuh Ayu di atas berangkai. Biar saya periksa, Tuan, ucap dokter yang mengikuti Abraham tadi. Abraham mundur dan memberikan ruang untuk dokter itu memeriksa. Abraham menyugar rambutnya dengan kasar. Hendy juga menunduk karena dia Ayu pingsan lagi. Keadaannya semakin lemah. Mungkin karena dia belum makan dan meminum obatnya. Nanti setelah sadar tolong disuruh makan dan minum obat, ucap dokter itu sesudah memeriksa Ayu. Iya dok, makasih, ucap Abraham. Kalau begitu saya permisi dulu, ucap dokter itu lalu keluar dari ruangan. Maafkan saya Tuan karena keteledoran saya Nona Ayu jadi seperti ini, ucap Hendy bersuara. Tidak apa-apa, kamu boleh pulang. Kalau besok saya tidak datang ke kantor tolong handle semuanya ya, ucap Abraham sambil menghembuskan nafasnya panjang. Ia tidak mau marah-marah karena tidak sepenuhnya Hendy yang salah. Baik Tuan, kalau begitu saya permisi, ucap Hendy yang berbalik dan keluar menghilang di balik pintu. Abraham pun mendekati Ayu dan mengusap-usap kepala Ayu. Jantungku seperti berhenti berdetak karena lagi-lagi harus melihatmu jatuh pingsan, Yu. Gumam Abraham dengan terus mengusap kepala Ayu. Ayu merasakan usapan di kepalanya pun perlahan matanya pun terbuka. Kak, ucap Ayu lemah. Kamu sudah sadar, ucap Abraham dengan lembut. Kok aku bisa di sini lagi, Kak, ucap Ayu bingung karena tadi ia keluar dari kamar untuk mencari kamar neneknya. Kamu pingsan lagi, Yu. Makanya jangan bandel-bandel dang, ucap Abraham mencubit hidung Ayu. Ayu yang mendapat perlakuan seperti itu pun menatap Abraham dengan intens. Abraham yang ditatap seperti itu pun salah tingkah dan wajahnya bersemu merah. Kamu bisa bangun. Kata dokter kamu disuruh makan dan minum obat, ucap Abraham mengalihkan perhatian. Ayu berusaha bangun sendiri namun masih sangat lemas. Biar aku bantu, ucap Abraham membantu Ayu bangun dan bersandar di ranjang. Saat menyentuh lengan Ayu dan posisinya begitu dekat, Abraham lagi-lagi jantungnya berdetak kencang. Berbeda sekali saat membopong tubuh Ayu tadi tidak merasakan, malah seperti berhenti berdetak. Makasih Kak, ucap Ayu saat sudah bersandar. Biar aku suapin ya, Abraham pun mengambil mangkuk berisi bubur. Ayu pun mengganggu kepalanya. Ia menurut karena tidak mau semakin membuat Abraham repot. Tante, Syasa dan Pak Ujang udah pulang Kak, tanya Ayu di sela-sela kunyahannya. Iya sudah, tadi aku suruh pulang buat istirahat, ucap Abraham memberitahu. Maafin Ayu ya, Kak sudah merepotkan kakak lagi, ucap Ayu menunduk karena merasa bersalah. Iya nggak apa-apa, sudah Ayu dihabisin terus minum obat. Besok kalau keadaan kamu sudah membaik aku antar kamu melihat nenek. Sekarang kamu istirahat ya, ucap Abraham lembut memberikan obat ke tangan Ayu saat buburnya sudah habis. Setelah itu mengambilkan minum. Tapi gimana dengan keadaan nenek Kak? Tanya Ayu sebelum kembali berbaring. Kita berdoa ya, semoga ada keajaiban, ucap Abraham yang membantu Ayu untuk kembali berbaring lagi. Ayu kembali sendu wajahnya mengingat keadaan neneknya. Yang selalu ia pikirkan, takut kalau sampai ditinggal orang yang disayangi untuk kedua kalinya. Saudara dari ayah dan ibunya tidak ada karena ayah dan ibunya anak tunggal. Istirahat Yu, jangan ngelamun atau nangis lagi. Harus kuat, ucap Abraham mengingatkan Ayu. Iya Kak, ucap Ayu mencoba memejamkan matanya. Abraham membenarkan selimut Ayu dan duduk di sofa saat Ayu memejamkan matanya. Ia terus memperhatikan Ayu yang terlihat gelisah karena bolak-balik di atas ranjang. Saat menghadap ke arah Abraham, Ayu berhenti sejenak dan terpaku melihat wajah tampan Abraham yang juga melihat Ayu dari kejauhan. Ayu pun memejamkan matanya kembali karena malu diperhatikan juga oleh Abraham. Abraham tersenyum simpul melihat kelakuan Ayu. Ia pun memilih membuka ponselnya dan melihat-lihat pekerjaannya melalui ponselnya. Karena ia lupa menyuruh Hendy untuk mengambilkan laptopnya di rumah. Setelah 10 menit terlihat nafas Ayu yang teratur. Abraham pun beranjak mendekati Ayu dan duduk di bangku di dekat ranjang Ayu. Kamu begitu unik. Sepertinya aku tidak akan melepaskanmu, ucap Abraham yang mendekatkan wajahnya ke wajah Ayu dan mencium keningnya cukup lama. Entah kenapa Abraham berani berbuat seperti itu. Padahal sebelumnya Abraham tidak pernah seperti itu ke wanita lain.
Disentuh saja, Abraham tidak pernah mau. Setelah mencium kening Ayu, Abraham pun juga merasakan kantuk. Ia pun memejamkan matanya di samping ranjang Ayu dengan duduk. Mereka terbuai dalam mimpi masing-masing sampai tengah malam. Ayu terbangun karena merasakan haus. Saat membuka matanya, di depan matanya ia disuguhkan dengan pemandangan wajah tampan. Hidung mancung, bibir tipis berwarna merah. Ayu terpaku memandang wajah Abraham yang wajahnya miring ke arah wajah Ayu. Ayu mengulas senyum melihat Abraham yang sepertinya sangat lelah. Belum cukup liatin wajahku. Aku memang mempesona ya kan? Tanya Abraham yang ternyata ia pura-pura tidur. Mendengar suara Abraham, Ayu gelagapan sendiri. Ia buru-buru memejamkan matanya kembali. Abraham pun tersenyum melihat Ayu yang pura-pura tidur lagi. Udah, nggak usah pura-pura. Tadi bangun mau ngapain, Hem? Tanya Abraham yang bangun dan memperhatikan Ayu. Ayu membuka matanya kembali dan malu saat ditatap Abraham dengan tersenyum. Aku haus Kak, ucap Ayu lirih yang berusaha untuk bangun. Abraham yang melihat Ayu susah bangun pun membantu Ayu terlebih dahulu. Setelah itu ia mengambilkan air minum dalam gelas di meja samping ranjang. Makasih Kak, ucap Ayu tersenyum. Iya sama-sama, mau sesuatu? Atau lapar? Tanya Abraham lembut. Ada roti-roti gitu nggak Kak? Aku nggak mau makan makanan rumah sakit tapi. Ucap Ayu lirih karena takut Abraham akan marah. Biar aku cari ke kantin ya, siapa tahu ada. Tapi jangan kabur lagi. Ucap Abraham tegas. Iya Kak, enggak. Ucap Ayu menunduk. Ya udah aku keluar bentar ya, ucap Abraham berdiri lalu mengacak rambut Ayu karena gemas. Ia pun keluar ingin melihat ke kantin ada roti atau tidak. Kalau tidak terpaksa, ia harus mencari minimarket yang buka di dekat rumah sakit. Setelah Abraham hilang dari pandangan, Ayu pun mengulas senyum. Sabar banget, apa bisa aku mendapatkan hatinya? Kak Abraham terlalu baik, ya Allah, tidak pantas orang yang hina sepertiku mendapatkan orang sebaik Kak Abraham. Gumam Ayu lirih. Wajahnya mulai merebak jika mengingat dirinya. Kalau dia tahu aku sudah tidak lagi virgin, pasti dia nggak akan bersikap sebaik ini lagi. Ucap Ayu yang terus bermonolog sendiri. Setetes air matanya pun meluncur tidak bisa dicegah. Ia buru-buru mengusapnya karena pintu terbuka dan menampakkan Abraham yang sudah kembali membawa sekantong plastik. Kok cepet banget Kak? Tanya Ayu heran. Iyalah kan aku ngilang kesananya, ucap Abraham bercanda. Nggak mungkin banget, emang Om Jin bisa ngilang. Ucap Ayu sambil tertawa. Iya kalau kamu gosok pipi aku pasti akan datang, ucap Abraham membuat kekonyolan karena ia suka melihat Ayu bisa tertawa lagi. Enggak percaya aku. Ucap Ayu yang masih tertawa. Udah nanti sakit perutnya, ini tadi aku nggak tahu kesukaan kamu yang rasa apa jadi aku beli semua rasa. Ucap Abraham membuka kantong plastik yang ia bawa tadi. Ya Allah Kak, banyak banget kayak mau ngasih orang sekampung aja. Ucap Ayu yang tidak habis pikir karena Abraham membelinya lebih dari 15 bungkus roti. Aku semua suka Kak. Ucap Ayu memberitahu. Ya udah kalau gitu habisin. Enggak perlu satu kampung. Ucap Abraham santai. Ya enggak gitu juga Kak. Ucap Ayu cemberut mengerucutkan bibirnya. Udah jangan dimonyong-monyongin bibirnya kayak bebek tuh, ucap Abraham tertawa melihat bibir Ayu. Ih. Ayu pun memilih membuka satu bungkus roti dan memakannya. Kakak enggak mau? Tanya Ayu karena Abraham tidak memakan padahal sangat banyak. Nanti aja. Kamu kenyangin dulu baru nanti aku bantu ngabisin kalau kamu udah kenyang. Ucap Abraham menatap Ayu dan tersenyum. Ayu mengunyah roti dengan salah tingkah melihat ke kanan dan kiri karena ditatap terus dengan Abraham. Kak, kalau Kak Abraham enggak makan terus aku ditatap kayak gini aku enggak enak makan Kak. Ucap Ayu yang tidak tahan ditatap terus. Oh, oke, kalau gitu aku duduk di sofa ya, mau selonjoran dulu. Ucap Abraham berdiri dan menuju sofa. Ia pun merebahkan tubuhnya di sofa dan perlahan matanya pun tertutup dan terdengar suara dengkuran halus karena memang ia masih sangat mengantuk dan kelelahan. Ayu yang masih memakan roti pun melihat Abraham yang sepertinya sudah tertidur pun hanya bisa menggelengkan kepalanya. Ia pun menyimpan kembali roti ke dalam plastik dan menggapai air minum yang tidak jauh dari tempatnya duduk. Berusaha kembali merebahkan tubuhnya setelah mengisi perutnya karena ia juga sudah mulai mengantuk. Setelah 2 hari dirawat intensif keadaan Ayu pun sudah membaik.
Saat ini ia menuju ke ruangan neneknya. Infusnya sudah dicopot kemarin. Diantar Rita menuju ke kamar neneknya karena Abraham harus ke kantor ada meeting yang tidak bisa diwakilkan. Maafin Ayu ya, Tante sudah merepotkan Tante terus-menerus ucap Ayu sambil terus berjalan menyusuri lorong. Udah nggak usah dipikirin, lagian siapa yang direpotkan sama calon mantu? Ucap Rita cekikikan menutup mulutnya. Ayu hanya tersenyum malu karena Rita selalu menganggapnya sebagai calon mantunya. Mereka sampai di depan kamar Nenek Saroh. Sebelum masuk mereka diharuskan memakan baju khusus agar tetap steril. Rita dan Ayu pun memasuki ruangan tempat neneknya dirawat. Ayu mendekati berangkar di mana neneknya terbaring lemah dengan selang infus dan alat-alat lainnya. Nenek, Ayu datang. Nenek apa kabar? Tanya Ayu saat sampai di samping Nenek Saroh. Ayu pun meneteskan air matanya. Bangun Nenek. Ayu kangen sama Nenek. Ayu merasa kesepian Nenek. Nenek cepat bangun ya. Nanti biar Ayu saja yang kerja biar Nenek tidak kecapekan. Tapi Nenek bangun ya. Jangan buat Ayu menunggu lama. Ayu menggenggam tangan neneknya dan terus berbicara sendiri sambil berlinang air mata. Rita juga tak kuasa menahan sesak di dadanya, ia juga beberapa kali harus mengusap air matanya. Udah kita keluar ya, ucap Rita berusaha meredakan tangisan Ayu. Tangisan yang sangat menyayat hati. Ayu pun mengusap air matanya dan berdiri. Ayu keluar ya Nenek, besok pagi Ayu datang lagi. Ayu mau pulang melihat rumah. Ucap Ayu lembut lalu mencium kening neneknya dan berbalik. Ayo Tante. Ajak Ayu. Rita langsung menggandeng tangan Ayu keluar dari ruangan Nenek Saroh. Mereka pun mencopot baju yang tadi mereka kenakan saat sudah di luar ruangan. Sebelum benar-benar pergi Ayu melihat dari kaca kecil yang berada di pintu, melihat neneknya dari luar. Sudah, semoga Nenek cepat sadar dan sembuh seperti sedia kala ya. Tante dan Abraham akan mencari pengobatan yang terbaik untuk Nenek. Ucap Rita sambil mengusap bahu Ayu. Makasih ya Tante, pasti nanti Ayu akan berusaha buat ganti. Ucap Ayu. Saya ingin pulang ke rumah saja Tante, ucap Ayu memberitahu karena tadi Rita mengajaknya untuk menginap di rumahnya. Tapi nanti siapa yang jagain kamu sayang? Ucap Rita khawatir dan tidak bisa memaksa Ayu.